teman-teman SI, First Time Special Podcast with Eva Bang. Perkenalkan saya Ratu dari tim Eva Bang. Di episode pertama ini, saya nggak mau bahas yang formal-formal banget sih, tapi cuma pengen kenalan santai sama Ketua HMPSI periode ini. Bukan cuma soal jabatan, tapi cerita di balik kenapa dia mau maju menjabat, mau membawa HMPSI kemana sih, dan proker apa aja yang udah mereka siapin buat kita. Langsung aja kita sambut Ketua HMPSI periode ini. Halo Kak, mungkin sebelumnya bisa perkenalan terlebih dahulu ya ke teman-teman. Halo teman-teman SI, perkenalan nama saya Johan, Ketua HMPSI tahun 2026. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, Alhamdulillah kabar saya baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. BTW dari semester berapa ya Kak? Untuk semester saya semester 6. Oh iya, sebelum kita masuk ke intinya, boleh dong ceritain kenapa Kak Johan milih jadi ketua untuk HMPS periode ini? Alasan saya mengambil kepemimpinan HMPSI 2026 ini, di HMPSI itu punya potensi yang besar. Saya tidak ingin hanya bagian dari HMPSI, tapi menjadi penggerak dari HMPSI. Saya juga ingin punya sebuah tanggung jawab besar, makanya saya mengambil tanggung jawab di HMPSI ini, dan saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Kayaknya tahun ini HMPSI punya nuansa yang beda banget ya dari tahun-tahun yang sebelumnya. Apa aja sih yang bikin Kak Johan itu mikir buat ganti visi misi dari yang tahun sebelumnya? Oke. Untuk visi misi yang sebelumnya dan yang sekarang, tentunya yang sekarang ini lebih dekat ke kegiatan mahasiswa. Nah, tentunya saya ingin melaksanakan proker-proker yang meningkatkan sebuah skill dari mahasiswa dan berkolaborasi serta menjunjung nilai akademiknya. Gimana sih proses penyusunan visi misinya? Pasti banyak hal diskusi yang seru ya. Untuk proses pembuatan visi misinya lumayan seru karena pastinya ada sebuah perbedaan pendapat saya dengan wakil saya. Di saat itu saya dengan wakil saya bertukar pendapat yang dimana kita menemukan sebuah titik tengah yang kita menjadikan fondasi visi misi sekarang. Karena visi misi di tahun ini kita mengutamakan pendekatan dengan mahasiswa, kegiatan mahasiswa, makanya untuk visi misi kita peningkatan di bidang skill, namanya soft skill seperti itu. Oh ya Kak, di HMPSI ini ada divisi apa aja ya? Oke, untuk teman-teman sistem informasi semuanya, jadi dalam HMPSI ini ada 8 divisi, termasuk 2 PPH, Sekretaris dan Bendahara, terus ada evaluasi dan pengembangan, ada minat dan bakat, ada ekonomi kreatif, terus ada divisi media komunikasi, terus ada divisi Kesmadimas, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian masyarakat, yang terakhir ada Humas atau hubungan masyarakat. Kalau boleh tahu proker per divisinya itu gimana ya Kak? Untuk secara garis besar proker divisi tentunya Eva Bang evaluasi dan pengembangan tentunya akan mengevaluasi sebuah organisasi dan memikirkan pengembangan ke depannya. Nah, yang kedua ada minat dan bakat tentunya menampung sebuah aspirasi mahasiswa sistem informasi. Terus yang ketiga ada divisi ekonomi kreatif itu adalah sebuah divisi yang ingin meningkatkan sebuah nilai UMKM. Terus yang keempat ada divisi Medcom, media komunikasi. Tentunya media komunikasi itu menginformasikan dan mengelola akun sosial media. Yang keenam ada Kesmadimas, kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian masyarakat. Tentunya lebih ke turun ke masyarakat. Nah, yang terakhir ada divisi Humas, hubungan masyarakat itu menjembatani kita dengan pihak luar seperti itu. Dengar-dengar tahun ini ada beberapa proker utama ya. Boleh nggak sih kasih tahu proker utamanya? Oh ya, nih buat teman-teman SI ya. Untuk tahun ini kita mengambil sekitar 6 proker, tapi di sini saya ingin menyebutkan 2 saja. Yang pertama adalah SI Sport dan Seminar Nasional. Jadi buat teman-teman SI nih, kalian tunggu yaitu SI Sport yang biasa main Mobile Legends, yang sering ikut turnamen, silahkan. Kegiatan SI Sport itu dilaksanakan di pertengahan April dan Seminar Nasional kan dilaksanakan di perkiraan bulan Juli. Kalau boleh tahu, ada nggak sih program kerja yang awalnya nggak ada di rencana, tapi karena adanya ide dari salah satu anggota, jadi akhirnya ditambahin? Oke, kalau bicara lebih jauh tidak mungkin di sini ya Kak. Ya. Mungkin secara singkat saja,
Kebetulan nih SI Sport termasuk ke proker yang tidak ada di sebelumnya, namun dadakan masuknya ya. Iya. Nah, makanya saya juga gimana ya, mau melaksanakan proker ini atau tidak, tapi dengan semangat teman-teman divisi minat dan bakat, alhamdulillah rencana itu mau dilaksanakan di bulan April. Setiap divisi atau proker kan pasti ada tantangannya ya Kak. Sejauh ini tantangan terbesar apa yang Kak Jo dapetin? Terus gimana sih cara nyelesain tantangan itu? Tantangan yang paling umum ya di AMPS itu adalah komunikasi dan manajemen waktu. Karena komunikasi antar lini itu sangat penting agar sebuah organisasi berjalan dengan lancar. Tentunya kami membuka komunikasi terbuka di dalam grup. Terus manajemen waktu itu termasuknya ke pengurus, karena pengurus kan punya kesibukan tersendiri. Nah, makanya sebelum kita melaksanakan rapat bulanan, rapat kepanitiaan dan lain-lain, kita menanyakan dulu kesepakatan mau dilaksanakan rapatnya kapan, seperti itu. Misal ada masalah yang mengharuskan pengambilan keputusan secara mendadak. Nah, gimana sih cara Kak Jo buat ngomunikasiin ke anggotanya? Oke. Yang paling sering yang saya lakukan, yang pertama saya mengkomunikasikan dulu dengan PPH, sekretaris, bendahara, dan wakil saya, baru saya sampaikan ke anggota yang lain. Sebelum kita tamatin obrolan kita hari ini, ada nggak sih pesan atau kesan yang mau Kak Jo sampaikan buat teman-teman SI? Buat teman-teman SI, jangan cuma jadi penonton, karena HAMPES ini milik kita bersama. Jika teman-teman SI punya ide, kritik, saran, atau ingin ikut berkolaborasi dengan kami, pintu selalu terbuka buat teman-teman SI semuanya. Tentunya kami ingin menjadi wadah aspirasi buat mahasiswa SI. Semoga setelah obrolan hari ini kita jadi lebih kenal ya sama ketua kita, dan juga jadi lebih paham sebenarnya HMPSI Prode ini punya rencana apa sih. Jangan cuma nonton, tapi semoga juga ikut terlibat di kegiatannya. Bye bye, see you next time.